Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mulai menyinggung soal dukungan Presiden Prabowo saat berkampanye bertemu warga hari ini. Apa sebenarnya makna dari pernyataan Pramono Anung atau Ridwan Kamil? Kita bahas bersama sejumlah narasumber, tim pemenangan RK Suswono, Farudin Mukhtar, dan juga ada tim pemenangan Pramono Rano, Laude Basir. Selamat sore Bapak-Bapak semuanya, Bang Laude, Mas Farudin. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau ke tim pemenangan RK Suswono dulu. Jadi Mas Farudin, sebenarnya saat kampanye hari ini Mas Ridwan Kamil menyebut kalau gubernur satu koalisi dengan presiden maka bantuannya double alias 2 kali lipat. Sebenarnya apa maksud pernyataan dari Mas Ridwan Kamil ini? Iya, terima kasih Mbak atas undangannya. Jadi pertama-tama perlu dipahami bahwa konteks bicara bansos ini apa dulu, jangan sampai tercampur aduk. Apakah bansos ini setelah terpilih atau bicara bantuan ini sebelum terpilih? Kalau bicaranya dari statement Bang Ridwan Kamil itu, tentu saja itu adalah ketika telah terpilih. Tentu misalnya akan ada bansos dari Bapak Presiden, kemudian dari misalnya Gubernur DKI Jakarta. Saya pikir tidak ada yang salah dengan statement itu karena masing-masing pasti memikirkan bagaimana mensejahterakan warganya. Nah, yang menjadi persoalan ketika ini dipandang dikait-kaitkan dengan bantuan sosial sebelum kampanye, itu sama sekali tidak ada. Sebab jangankan dari Prabowo, bantuan dari Ridwan Kamil saja tidak ada. Yang ada terkait dengan sembako misalnya itu adalah pasar sembako murah dan atau misalnya tebus sembako murah. Oke. Jadi ini kaitannya dengan kalau nanti sudah menjadi gubernur ya? Iya, konteks statement tadi adalah sesudah menjadi gubernur. Oke, Tentu baik gubernur maupun presiden juga akan memberikan bantuan kepada warganya. Tapi bukannya ketika siapapun yang akan terpilih menjadi gubernur Jakarta, kan toh juga sama-sama bantuannya ada dari APBN, dari pemerintah pusat, kalau daerah ya pasti gubernurnya. Ya, perbedaannya di mana Mbak? Perbedaannya di mana adalah pada persoalan koordinasinya. Tentu akan lebih mudah koordinasinya. Kenapa? Karena perlu diingat bahwa sejak awal Bapak Prabowo lah yang meminta Bapak Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada DKI. Jadi kalau kita flashback sedikit, ada setidaknya 3 alasan kenapa Ridwan Kamil maju menjadi gubernur DKI. Alasan teknokratis, alasan politis, dan alasan psikologisnya. Nah, dalam konteks alasan psikologisnya inilah Bapak Prabowo yang meminta pertama Bapak Ridwan Kamil untuk menyelesaikan persoalan kekumuhan, untuk memperdulikan soal social housing, dan terutama juga nanti membantu The Giant Sea Wall. Oke, Mas Farudin sebentar. Ini permintaan dari Pak Prabowo sendiri kepada beliau sehingga memutuskan pada waktu itu ada 2 rekomendasi. Jabar maupun DKI, beliau kemudian memilih untuk di DKI. Sebentar Mas Farudin, saya mau ke Bang Lodi dulu. Bang Lodi, pernyataan dari Bang Ridwan Kamil ini soal double 2 kali lipat kalau misalnya menjadi gubernur Jakarta nanti, sudah ada tanggapan dari Mas Pram? Ya, kami tidak punya kewenangan lah untuk banyak menanggapi urusan pihak lain dalam berkampanye. Ya, dalam konteks kami adalah bagaimana kemudian terus bekerja, terus mensosialisasikan, menjangkau seluruh wilayah masyarakat Jakarta, menyapa seluruh masyarakat Jakarta dalam rangka mensosialisasikan program-program yang nanti akan dilanjutkan. Ya, apa-apa yang sudah baik dari gubernur sebelumnya, dari Mas Anies, dari Pak Ahok pun dari Pak Jokowi, yang sudah baik akan diteruskan. Dan apa kemudian terobosan-terobosan terbaru yang kemudian akan dilaksanakan oleh Mas Pram dan Bang Dul. Tapi Bang Lode, kami adalah sebenarnya kalau dari pernyataannya Mas Ridwan Kamil ini merupakan suatu bentuk endorsement nggak sih kalau dilihat dari tim sukses Mas Pram? Pertama, gubernur itu adalah pilihan rakyat. Yang mestinya harus dicari endorse adalah rakyat itu sendiri. Kita harus menjadi generasi yang akarnya itu kepada rakyat, pemimpin yang berakar kepada rakyat, bukan pemimpin yang berakar ke atas, ya, yang berakar pada oligarki. Tetapi itu semua silakan masyarakat yang menilai. Apapun yang disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil, kalau benar itu Pak Prabowo begitu, kan Pak Prabowo menjadi presiden bukanlah presiden untuk orang yang memilih beliau. Tetapi beliau adalah presiden bagi seluruh rakyat Indonesia, maka kami percaya pada sikap kenegarawan seorang Bapak Prabowo Subianto
untuk berpihak pada seluruh masyarakat Indonesia, tidak berpihak kemudian turut cawe-cawe Kalau dalam urusan pilkada. Ya. kalau Itu kami dilihatnya yakini sebenarnya itu. ada motif apa di balik pernyataan itu? Ya, mungkin dalam upaya bagaimana meningkatkan kepercayaan dirinya saja mungkin Pak Oke. Ridwan Kamil ya ketika misalkan biru susah diterima di lingkaran oranye kan seperti itu. Mas Ya, Farudin, akhirnya kemudian menjual nama orang lain. Kalau hubungan kedekatan Mas Pram menyatakan ya beliau sangat lebih dekat dengan Pak Prabowo, pernah di kabinet sama-sama ya. Jadi kalau kemudian juga benar apa yang disampaikan oleh Mbak tadi, Mbak Aude menyampaikan bahwa siapapun yang terpilih kan oke. mau satu koalisi, mau tidak, itu semua kan adalah untuk kepentingan warga negara. Oke. Itu yang harus kita jaga kan Nah, gitu ya. kalau gitu Mas Farudin sebenarnya tadi pada saat pernyataan dari Mas RK ini yang menyinggung soal Pak Prabowo sebenarnya sudah dikomunikasikan dulu nggak sih kepada Pak Prabowo? Kan ada aturan juga yang membatasi posisi Pak Prabowo ini sebagai presiden dan sekarang ini dikaitkan oleh Cagup gitu. Iya, perlu diingat Mbak, konteks misalnya bicara tentang Pak Prabowo ini dalam hal ini oleh Ridwan Kamil, seperti tadi yang pertama poin saya katakan bahwa beliau adalah pendukung utama Ridwan Kamil, sehingga ketika beliau menyebutkan tentang Bapak Prabowo, saya pikir tidak ada persoalan. Sama seperti Pramurano ketika menyebutkan tentang Ibu Megawati, saya pikir di situ juga tidak ada persoalan. Toh di situ tidak ada yang sifatnya di mana Pak Prabowo kemudian menggunakan kekuasaannya sebagai presiden, mendukung Ridwan Kamil dan yang lain-lain, tidak ada. Beliau hanya menegaskan bahwa ya sama seperti tadi misalnya yang justru disampaikan oleh Jubir. Masyarakat di bawah menariknya kalau misalnya Ridwan Kamil menekankan karena khawatirnya masyarakat termakan oleh omongan ini dekat dengan Prabowo, dekat dengan yang lain-lain, oleh paslon lain. Ini kan kemudian berpikir bahwa dukungan sebenarnya ke sana, yang enggak. Jadi artinya ini mau meyakinkan ke publik bahwa Ridwan Kamil itulah yang didukung oleh Prabowo. Oh, jadi ini untuk penegasan ke publik itu maksudnya Mas Farudin? Ya. Saya kira beda Mbak, saya kira beda. Ya, Bu Megawati saat ini bukanlah pejabat publik yang melekat padanya APBN. Sementara Pak Prabowo adalah Presiden Republik Indonesia, pejabat publik tertinggi yang melekat pada beliau ya segala kebutuhan instrumen dalam kehidupan beliau sebagai seorang pemimpin negara itu melekat anggaran belanja negara yang itu harus bermanfaat untuk hajat hidup seluruh masyarakat Indonesia. Baik itu yang memilih Pak Prabowo pun tidak ketika pemilu kemarin. Ya semuanya adalah masyarakat Indonesia. Jadi itu bedanya. Ya kalaulah kemudian juga dinyampaikan bahwa yang menarik Pak Ridwan Kamil sehingga kemudian harus menggagalkan Mas Anies maju di Jakarta itu adalah Pak Prabowo, itu juga debatable dengan alasan misalkan untuk membereskan kekumuhan di Jakarta ya. Bandung itu halte busway-nya itu jauh lebih kumuh daripada apa yang ada halte busway. Oke, jadi yang ingin disampaikan Bang Laude adalah juga itu nggak benar juga. Saya bilang itu hanya ya dalam tanda petik jualan sepihak saja kan gitu ya. Jualan sepihak katanya Mas Farudin. Nilai survei ini yang maksud saya Mbak, yang kadang-kadang juga orang nggak ngerti nih. Mereka berpikir bicara tentang kondisi Bandung saat ini, sementara Ridwan Kamil itu ngurusin Bandung sejak kapan? Itu yang perlu diingat. Ridwan Kamil sudah Bandung itu di Jawa Barat Mas. Menyelesaikan Bandung. Ini sama seperti drama tentang Cihamplas. Beberapa orang datang atau kemudian konten kreator datang menggambarkan kondisi Cihamplas sekarang. Loh, ini memang Ridwan Kamil menjadi kepala daerah di situ sekarang. Ini kan sangat jauh Mbak konteksnya. Kemudian yang kedua, tadi kembali ke cerita misalnya Bapak Presiden Prabowo. Bapak Presiden Prabowo tidak ada konteksnya memanfaatkan kekuasaannya sampai lagi bicara tentang APBN untuk mendukung dan yang lain-lain. Sejak awal kan tadi kami klarifikasi bahwa bicara tentang bantuan kah namanya, sembako kah namanya, ini kan bicara setelah terpilih. Adapun ketika dia misalnya berbeda dengan orang lain terpilih, ini persoalan koordinasinya tadi Mbak. Nah, di awal tadi saya katakan bahwa ada 3 alasan majunya Ridwan Kamil. Oke. Tadi saya sempat sebutin tentang Prabowo-nya doang. Mas Farudin, jadi Ya. di sini yang mau ditekankan oleh Mas Ridwan Kamil dengan menyebut nama Pak Prabowo, kemudian juga beberapa kali juga kemudian menyebut kembali nama Pak Prabowo adalah ini untuk meyakinkan publik bahwa didukung oleh Pak Prabowo begitu. Iya, justru penekanannya bahwa memang bukan cuma Pak Prabowo, tetapi Kim Plus.
Kim Plus. Kami katakan ada belasan partai yang mendukung Bapak Ridwan Kamil. Yang di luar seingat saya cuma PDIP dan Ibu Megawati ya, di situ yang di Pramrano. Sehingga apa yang tidak ada yang dikhawatirkan kalau terkait persoalan itu. Mengenai misalnya dia belum menyebutkan tentang Pak Prabowo, ya memang wajar sejak awal beliau memang diminta oleh Pak Prabowo secara pribadi. Nah, alasan politis yang tadi kedua yang saya bilang adalah karena memang dukungan Kim Plus sendiri. Bapak Ridwan Kamil itu mantan ketua TKD di Jawa Barat dan beliau berhasil memenangkan suara Bapak Prabowo di sana. Dan alasan teknokratis yang paling penting adalah karena beliau ini kurator di IKN sehingga paham betul konsekuensi logis ketika ibu kota Jakarta bukan lagi menjadi ibu kota negara. Baik, gitu. Mas Farudin, saya ke Bang. Dia paham di wilayah itu, sehingga memang beliau adalah paket komplit ketika dimajukan sebagai gubernur Jakarta. Oleh karena itu dari tim pemenangannya Mas Pram nih, Bang Laude merasa gimana? Deg-degan juga nggak ketika kemana-mana atau beberapa kali ini paslon nomor urut 1 selalu membawa nama Pak Prabowo untuk meyakinkan ke publik? Apa yang disampaikan oleh Bang Farudin tadi mengkonfirmasi bahwa penyebutan nama Pak Prabowo oleh Ridwan Kamil itu memainkan politik pencitraan, dan itu adalah memang ya keahlian Pak Ridwan Kamil. Dan saya ingin sampaikan kepada masyarakat, cukuplah sudah kita memilih pemimpin karena pencitraan. Itu diakui oleh Bang Farudin tadi. Ya, jadi bukan Pak Prabowo memang yang melakukan endorse, tapi selain sepihak dari Pak Ridwan Kamil sebagai politik pencitraan beliau. Mbak, kalau kita bicara pencitraan seolah-olah kalau kita bicara citra maka tidak punya produk. Definisi kampanye adalah program menyampaikan visi, misi, program, dan citra diri. Ingat, di situ ada citra diri. Jangan menganggap keliru ketika berbicara citra. Seolah-olah kalau orang sudah bicara citra berarti tidak punya prestasi. Oh, terlalu jauh kalau bicara itu. Bicara kemiskinan saja di Jawa Barat, dari pada waktu dia memimpin ada 1.100 desa miskin di Jawa Barat. Di akhir periodenya 0. Nah, jadi jangan berpikir bahwa ketika bicara pencitraan orang tidak punya prestasi. Nah, citra ya, kalau sesuai fakta, itu bukan pencitraan. Tadi penyebutan sepihak yang Bang Farudin sampaikan itu, penyebutan nama Pak Prabowo itu kan sepihak dari Pak Ridwan Kamil. Bukan dari Pak Prabowo, kan gitu. Itu politik pencitraan namanya, ngaku-ngaku jual nama besar orang. Kan gitu ya. Inilah yang saya maksud tadi persoalan ngaku-ngaku itu, Mbak. Ketika pertama tidak ada pernyataan dukungan. Jelas-jelas kami didukung oleh Gerindra. Tidak perlu kami ajari siapa ketua umum Gerindra. Yang kedua, memang Ridwan Kamil sendiri menjelaskan sejak awal dia itu dapat rekomendasi untuk Jawa Barat maupun DKI. Dan kecenderungan beliau pribadi itu adalah Jawa Barat. Tetapi karena desakan pendukung, dan ini bukan hanya Pak Prabowo, Kim, ada plusnya lagi, maka beliau memutuskan untuk membantu maju di DKI. Plus memang beliau tambahannya, jadi sehingga beliau lah yang diminta untuk maju. Nah, didukung oleh Gerindra begini kan jelas tidak ada yang bisa klaim sepihak atau apa. Yang menjadi persoalan klaim sepihak ketika mengatakan bahwa ya Prabowo ini kan sahabat Prabowo, ya sahabat juga belum tentu didukung, Pak. Ini kan persoalan yang berbeda. Itu persoalannya. Bang Laude, Mas Farudin, saya juga mau tahu dong bagaimana masing-masing dari tim sukses ini punya pandangan nih. Yang terbaru adalah mengenai survei SMRC yang baru saja dikeluarkan oleh lembaga survei SMRC bahwa kemudian ini saling bersaing tapi yang unggul sementara sebanyak sekitar 45 atau 46 lah, Mas Pram ini. Gimana tuh Bang Laude? Ya, kami terima apapun hasil survei itu sebagai sebuah informasi. Gambaran yang diberikan oleh survei adalah cerminan dari dukungan masyarakat terkait dengan saat waktu survei itu dilaksanakan. Ya, kan survei juga pasti dilakukan dengan kaidah-kaidah keilmuan. Manfaatnya buat kami tim adalah memberikan gambaran, kemudian untuk mengatur strategi seperti apa ke depannya. Yang perlu kita lihat berikutnya adalah trennya. Ya, kami bersyukur berkat dukungan masyarakat Jakarta secara keseluruhan, dan kami mengajak pada seluruh masyarakat Jakarta, mari kita bekerja bahu-membahu. Ya, kenapa? Karena tren suara dari berbagai lembaga survei terhadap pasangan nomor urut 3, Mas Pram dan Bang Dul, itu trennya naik ya.
Tapi Bang dari Laude sebenarnya awal. seberapa penting sih, kan Mas Pram beberapa waktu lalu juga bertemu dengan Pak Prabowo. Tapi kalau menurut tim sukses sendiri dan Mas Pram sebenarnya seberapa penting juga membawa nama Pak Prabowo juga pada saat berkampanye? Apakah ini juga mempengaruhi untuk nanti tingkat kemenangan di 27 November? Gini, kita membangun demokrasi Indonesia ini adalah demokrasi yang modern, yang menjaga hubungan kepada semua pihak. Nah, hubungan dengan para tokoh bagi Mas Pram dan Bang Dulu itu adalah bagaimana kerja bareng, kerja bersama membangun Indonesia, khususnya Jakarta. Tetapi yang terpenting dalam konteks elektoral saat ini, yang punya suara adalah warga DKI Jakarta. Ya, para pemimpin itu kemudian sangat diperlukan, tokoh masyarakat, tokoh agama untuk memberikan dukungan karena mereka pasti banyak pengikutnya. Ya, agak berbeda kemudian pandangannya terhadap Pak Prabowo karena beliau selain ketua partai, oke iya itu, tetapi saat ini beliau adalah pejabat publik ya, yang melekat padanya adalah kepentingan seluruh warga negara Indonesia, tidak hanya pemilih Ridwan Kamil, tetapi pada seluruh masyarakat Jakarta, termasuk yang memilih Mas Pram dan Bang Dulu. Oke, Mas Farudin, kalau gitu untuk tanggapannya di survei SMRC dan juga seberapa penting juga membawa nama Pak Prabowo dalam kampanye untuk memenangkan 27 November nanti nih? Ya, pertama terkait survei SMRC, kami sangat berterima kasih tentunya dengan data-data dari SMRC. Berarti kami setidaknya mendapatkan masukan-masukan mengenai potret kondisi saat ini. Tapi tentu saja itu pada waktu periode survei tersebut dilakukan. Cuma kalau saya tidak keliru, mohon dicek kembali. Setahu saya dari 1.200 yang tadi sempat Mbak sebutkan di survei SMRC itu, PSU-nya itu cuma sekitar 60%. Ya, arti primary sampling unitnya itu cuma sekitar 60%. Ada sekitar 40-an persen itu yang diubah. Dengan kata lain ada sekitar 500 orang yang tadinya responden utama itu terpaksa diganti. Sehingga kalau bicara tentang tingkat akurasi akan sangat berbeda ketika terjadi penggantian PSU dengan tidak. Baik, Mas Farudin. Oke, sudah ditangkap untuk pesannya. Terima kasih Mas Farudin. Bang Laude, terima kasih sudah berbagi. Terima kasih dan jangan lupa pilih 03.